Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bidantara Mona Lisa. Kali ini saya akan menjelaskan tentang soal-soal P3K, UKOM maupun SKP CPNS. Yuk simak videonya, semoga teman-teman mudah dipahami dan mendapatkan nilai terbaik ya, amin. Untuk mendukung channel ini jangan lupa like, share, dan subscribe. Langsung saja kita akan bahas soal yang pertama. Seorang bayi perempuan usia 10 jam lahir di PPM secara spontan per pagi 6 dengan usia kehamilan cukup bulan. Hasil pemeriksaan pernapasan 40 kali per menit. Berat badan 2.800 gram, panjang badan 49 cm. Timbul warna kuning pada kepala dan leher bayi menyusu kurang kuat. Pertanyaannya, apakah penata laksanaan awal yang dilakukan bidan pada kasus tersebut? A. Rujuk ke rumah sakit. B. Minum ASI sesering mungkin. B. Fototerapi. D. Transfusi tukar. E. Berjemur sinar matahari. Silakan teman-teman menjawab terlebih dahulu atau videonya di pause. Kita lihat lagi soal yang pertama, apakah penata laksanaan awal yang dilakukan bidan pada kasus tersebut? Di sini dia melahirkan di BPM ya, bukan di rumah sakit, dan dengan keluhan timbul warna kuning pada kepala dan leher. Bayinya menyusu kurang kuat. Nah, ini diagnosisnya apa nih teman-teman? Kira-kira ada yang tahu nggak? Ini diagnosisnya adalah ikterus ya. Ikterus ada dua macam, yaitu ikterus patologis dan ikterus fisiologis. Ikterus fisiologis biasanya akan timbul pada 24 jam hari atau 1 hari kemudian sampai 14 hari. Jika ikterusnya patologis yaitu kurang dari 1 hari atau kurang dari 24 jam dan lebih dari 14 hari. Nah, jadi ini ikterus patologi ya, karena kurang dari 24 jam, usianya baru 10 jam. Jadi ini lagi di BPM, jawabannya adalah A, rujuk ke rumah sakit. Lanjut, kita akan bahas soal nomor 2. Seorang bayi perempuan usia 6 jam lahir di rumah sakit dengan vakum ekstraks. Hasil pemeriksaan berat badan 3.200 gram, panjang badan 48 cm. Bagian kepala terdapat bekas tekanan mangkuk vakum. Berbatas jelas, tidak melewati batas sutura. Merah dan lunak yang semulanya keras. Pertanyaannya, apakah masalah yang paling spesifik pada kasus tersebut? A. Sepal hematoma. B. Kaput sesodinium. C. Perdarahan intrakranial. D. Edema. E. Trauma kelahiran. Silakan teman-teman menjawab terlebih dahulu atau videonya di pause terlebih dahulu. Oke, kita lihat lagi soal nomor 2. Apakah masalah yang paling spesifik pada kasus tersebut? Di sini seorang bayi telah dilahirkan dengan vakum ekstrak. Bagian kepalanya terdapat bekas tekanan mangkuk vakum terbatas jelas, tidak melewati batas sutura, merah dan lunak yang semulanya keras. Di sini ada trauma persalinan, ada dua macam atau dua jenis ya. Pertama yaitu kaput sesodinium. Kaput sesodinium yaitu keras, batasnya yang melebihi sutura, lunak, batasnya yang tidak jelas. Dan sepal hematoma yaitu seperti benjolan berbatas jelas, tidak melewati batas sutura, merah dan lunak. Jadi jawabannya nomor 2 adalah A ya, sepal hematoma. Lanjut, kita akan bahas soal nomor 3 atau soal yang terakhir. Balita umur 2 tahun 1 bulan dibawa oleh ibunya ke puskesmas dengan keluhan BAB lebih dari 5 kali dalam sehari. Konsistensi cair sejak 14 hari yang lalu. Ibu mengatakan anak masih mau makan dan mau minum susu. Hasil pemeriksaan tanda vital, suhu 37 derajat Celcius, pernafasan 40 kali per menit, bunyi jantung 100 kali per menit, berat badan 11 kg. Pertanyaannya, apakah diagnosa yang dapat ditegakkan? A. Diare akut. B. Diare persisten. C. Diare dehidrasi ringan. D. Diare tanpa dehidrasi. E. Diare dehidrasi sedang. Silakan teman-teman menjawab terlebih dahulu atau videonya di pause terlebih dahulu.
Oke, kita lihat lagi pertanyaan nomor 3. Apakah diagnosis yang dapat bidan tegakkan? Di sini keluhannya usia balitanya 2 tahun 1 bulan. Keluhan BAB lebih dari 5 kali dalam satu hari. Konsistensi sejak 14 hari lalu. Berarti sudah 14 hari ya. Ibu mengatakan anak masih mau makan dan mau minum susu. Hasil pemeriksaannya masih dalam batas normal. Jadi kita lihat dulu di sini permasalahannya di MTBS ya. Yang A, diare akut itu tidak ada. Yang B, diare persisten yaitu diare yang lebih dari 14 hari. Jadi betul jawaban nomor 3 adalah B, diare persisten. Yang C, diare dehidrasi ringan yaitu seperti ciri-cirinya matanya cekung, rewel, dan cubitannya kembali agak sedikit lambat. Yang D, diare tanpa dehidrasi berarti tanpa adanya yang cekung, rewel, dan cubitan tadi tidak kembali lambat ya. Oke, sekian dulu pertanyaannya. Ada 3 soal. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga teman-teman mudah dipahami dan mendapatkan nilai terbaik ya dan lulus. Amin. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.